Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan membahas tentang seni rupa dua dimensi. Apa itu seni rupa dua dimensi? Seni rupa dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua ukuran atau sisi. Tepatnya karya seni ini hanya memiliki panjang dan lebar saja. Seni rupa dua dimensi tidak memiliki ruang karena tidak mempunyai ketebalan atau ketinggian. Contohnya ada lukisan, foto, banner, dan lain-lain. Jadi seni rupa dua dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar saja, tidak memiliki ruangan dan tidak berbentuk tiga dimensi. Bedanya kalau sama tiga dimensi itu dia nyata ada di depan kita. Kalau dua dimensi itu dia hanya berupa gambaran. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh. Misalnya karya seni rupa dua dimensi itu foto meja. Kalau karya tiga dimensi itu meja, ya itu beneran, meja beneran gitu. Tahu ya bedanya antara dua dimensi sama tiga dimensi. Kemudian untuk sekalian tugas hari ini, silahkan kalian jawab pertanyaan yang akan saya berikan. Untuk soal nomor 1, berikan 3 contoh karya seni rupa dua dimensi selain yang saya sebutkan. Kita lanjutkan ya. Unsur-unsur seni rupa dua dimensi. 1. Titik. Tahu ya titik ya. Sebelum kita menggambar semuanya pasti memerlukan titik. Kemudian garis. Garis itu terbentuk dari gabungan-gabungan titik. Yang nomor 3 bentuk. Gabungan-gabungan dari garis. Ruang. Yang kelima tekstur. Yang keenam warna. Yang nomor 7 gelap terang. Nomor 8 bidang. Selanjutnya soal nomor 2, silahkan kalian cari di internet atau menggambar juga boleh. Dari ke-8 contoh unsur seni rupa tadi. Itu soal nomor 2 ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu sebentar. Ini tadi ya, titik, garis, bentuk, ruang, tekstur, warna, gelap terang, bidang. Kemudian teknik seni rupa dua dimensi. Nah, teknik seni rupa dua dimensi ini kita akan membahas tentang jika mau menggambar itu tuh ada beberapa teknik seni rupa. Yang nomor 1, teknik plakat. Apa itu teknik plakat? Teknik plakat ini paling sering dipakai untuk melukis. Teknik ini biasanya memakai cat poster dan cat minyak akrilik yang digoreskan dengan tebal, sehingga menghasilkan warna yang padat dan pekat. Teknik plakat itu kalau menggambar tuh corone menebalkan garis tepi. Nah, itu yang digunakan untuk teknik plakat. Soal nomor 3, silahkan cari gambar. Silahkan cari gambar. Sebentar, ini malah masuk ke YouTube. Silahkan cari gambar teknik plakat di internet boleh. Itu yang soal nomor 3 ya. Terus kita lanjutkan. Teknik kolase. Teknik kolase merupakan teknik melukis dengan cara memotong kertas yang kemudian ditempelkan pada sebuah objek tertentu, sehingga membentuk sebuah lukisan. Teknik ini akan menghasilkan lukisan yang realis atau abstrak. Hasil karya seni rupa dari teknik ini biasanya sering disebut dengan mozaik. Jadi melukis dengan tempelan-tempelan kertas kecil yang dipotong-potong dilukis. Kalau kalian pernah lihat mungkin ada lukisan dari kulit telur, nah itu juga dinamakan teknik mozaik. Intinya menempelkan barang-barang yang kecil ke dalam bidang hingga membentuk sebuah lukisan.
Itu namanya teknik kolase. Sekalian soal nomor 4 ya. Teknik kolase, berikan contoh teknik kolase, cari di internet nggak masalah. Kita lanjutkan. Teknik transparan. Teknik transparan merupakan teknik yang sering dipakai ketika menggambar atau melukis dengan menggunakan cat air. Tetapi cat air ini hanya sekedar digoreskan tipis-tipis saja, sehingga akan menghasilkan tekstur yang transparan. Soal nomor 5, silakan cari gambar teknik transparan. Teknik seni rupa yang memakai gambar teknik seni rupa yang menggambarnya pakai teknik transparan. Nomor 4, teknik akuarel atau sapuan basah. Teknik ini menggunakan bahan campuran cat air di atas kertas kain atau bidang lain. Bila menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka juga bisa menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Hasilnya berupa gambar yang transparan karena menggunakan sapuan tipis dalam menggores. Sekalian soal nomor 6, teknik akuarel, silakan dicari contohnya. Terus nomor 5, teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Soal selanjutnya, teknik pointillis ya. Dicari gambarnya. Kemudian teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang hingga gradasi. Itu soal selanjutnya, silakan cari contohnya. Nomor 7, teknik dusel. Teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang digunakan antara lain pensil, krayon, dan konte. Kemudian nomor 7, teknik siluet. Teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. Biasanya yang digunakan itu tinta hitam ya, teknik siluet. Soal selanjutnya, contoh teknik siluet, terus teknik plakat. Yaitu cara menggambar dengan menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Soal selanjutnya itu ya. Kemudian nomor 10, teknik semprot. Ini adalah teknik melukis dengan cara menyemprotkan bahan cat cair dengan menggunakan sprayer. Untuk melukis dengan teknik ini kita harus hati-hati untuk setiap poin lukisan. Contoh lukisan teknik semprot yaitu gambar reklame. Kalau di jalanan itu contohnya teknik semprot itu graffiti, mural. Kalau mural cat biasa ya pakai kuas biasa, biasanya graffiti pakai teknik semprot. Silakan selanjutnya soalnya soal selanjutnya dicari gambarnya ya teknik semprot. Kemudian teknik tempera. Teknik melukis yang dilakukan khusus pada dinding yang masih basah sehingga hasilnya akan menyatu dengan arsiteknya. Soal terakhir ini kayaknya teknik tempera. Nah, ini materi terakhir. Jika tidak ada di internet, bisa kalian berikan contohnya dengan gambar kalian sendiri, gambar di buku tugas. Nanti setelah soalnya terjawab semua, silahkan foto jawabannya di HP. Foto yang dari internet cukup kalian lampirkan di pengumpulan tugas Classroom. Itu untuk tugas catatan di buku tugas. Kemudian jika ada yang bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar, boleh nanti saya jawab pertanyaan kalian. Kalau misalnya sudah paham, langsung ke tugas kedua. Untuk tugas kedua, silahkan kalian gambar motif batik karya seni rupa 2 dimensi, motif batik di HVS ukuran 21 x 30
Untuk tugas yang kedua, silahkan dikumpulkan di minggu selanjutnya saja. Untuk tugas yang pertama tadi, soal nomor 1 sampai yang terakhir teknik tempera ini, kalian kumpulkan hari ini ya di Google Classroom. Nanti saya kasih link untuk pengumpulan tugasnya. Cukup sekian dari saya pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, sekali lagi ya, tuliskan di kolom komentar. Nanti saya jawab satu persatu.